Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Diam. Biar ku bilang. Aku pewaris keluarga Ke. Terus kenapa? Hari ini, gue ambil nyawamu. Bagaimana dengan itu? Aku baik-baik saja. Maaf aku terlambat, tuanku. Semoga Dewa Sungai tidak terluka. Ayo pergi dari sini. Yang mulia, apa rencana selanjutnya? Segera kembali ke Nancy. Yang mulia, Nancy berbahaya. Haruskah kita kembali? Serigala putih telah hilang selama bertahun-tahun. Keributan di Nancy ini adalah kesempatan bagus untuk menangkapnya. Mengerti? Aku akan segera mengurusnya. Siapa kau? Kau sudah bangun. Aku penyelamatmu. Kenapa kau tampak seperti pengungsi? Aku menemukanmu pingsan di pinggir jalan dan memberimu bubur. Aku membawamu kembali ke sini. Tidak. Aku ingat, pria yang menyelamatkanku, memakai topeng. Topeng. Aku lihat kamu kelapa panggang. Kau pasti menggigau. Kau salah lihat. Kau pewaris keluarga Ka. Kau kan? Bagaimana kau tahu? Sederhana. Pakaianmu sutra. Kalung dan antingmu platinum. Tasmu bermerek. Kau berbau kekayaan dan privilege. Kau bisa tahu semua itu hanya dengan melihat. Tentu saja yang terpenting. Ada ini. Kartu identitas. Bagaimana kau mendapatkan KTP-ku? Aku takut kau kabur dari pernikahan. Jadi kuambil. Aku telah bersumpah. Siapapun yang menyelamatkanku, akan kunikahi. Keluarga kepunya kedudukan di Nancy. Jika kunikahi wanita ini. Sudah menyelidiki struktur bisnis di Nancy, dan menggunakan kesempatan ini. Untuk menangkap serigala putih, namun. Biar ku bilang. Orang yang ingin kunikahi, adalah Dewa Sungai yang legendaris. Keluarga kecukup terkemuka di Nancy. Bagaimana aku bisa mengingkari kata-kataku, dan melanggar perjanjian? Aku putri sulung keluarga Ke. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Ini. Kukatakan padamu, keluargaku pasti akan meremehkanmu. Meskipun kita menikah hari ini, tidak ada jaminan. Kita tidak akan bercerai besok. Kau ingin menceraikanku. Itu akan merusak reputasi keluarga Ka. Kau. Kudengar putri sulung keluarga Ka. Arogan dan mendominasi namun, heroik dan gagah berani. Melihatmu hari ini. Rumor itu benar. Biar ku bilang padamu, orang yang ingin kunikahi adalah Dewa Sungai yang legendaris. Dewa Sungai bukan apa-apa. Aku sendiri bisa jadi Dewa Sungai. Kau tak akan pernah sebanding. Yang mulia, pergerakan serigala putih mencurigakan. Aku kehilangan dia. Serigala putih memang berbeda. Terus Kari. Itu ketua pavilion. Maafkan kelancangan saya. Apakah ketua pavilion telah jatuh cinta pada wanita itu? Wanita itu nggak ada gunanya lagi bagi kita. Bagaimana jika dia? Apakah ketua pavilion punya rencana lain? Kau tak perlu khawatir tentang itu. Turun sekarang. Ya. Betapa mewahnya. Aku tahu kalian anak muda, suka cepat menikah. Tapi,
Pria ini, dia tidak pantas untuk Jiaming kita. Musim gugur ini aku meminta seseorang untuk menanyakan tentangnya. Dia hanyalah anak malang dari daerah kumuh Kotanan. Apa? Orang seperti ini nggak pantas menikahi adikku. Dari mana datangnya udik ini? Aku suami Keksin. Aku juga kakak iparmu. Siapa yang mengakui lo sebagai ipar gue? Lihat sendiri. Pernikahanku dengan adikmu dilindungi hukum. Kalau begitu, gue juga nggak mengakui lo sebagai ipar gue. Betul, Keksin kita cantik. Dia punya banyak pelamar. Bagaimana mungkin dia memilihmu? Ya Tuhan, kau dan Jiaming kami benar-benar tidak cocok. Begitukah? Memang. Sebagai saudara ipar, kau tidak punya nyali. Adik gue, Keksin, sukanya sama Jiang Shen, bukan Elo. Aku suka Jiang Shen. Sayang sekali aku tak sadarkan diri terlalu lama dan tidak melihat wajahnya dengan jelas. Kalau Jiang Shen ada di sini, mana mungkin giliran Elo? Kakak ipar idealku harus seperti Jiang Shen, cakap. Mampu membantu keluarga kami. Memperkuat posisi keluarga kedikotanan. Jadi Jiang Shen, begitu hebat di hatimu. Mungkin suatu hari, aku juga bisa menjadi Jiang Shen. Hau, dengan usaha lo yang kepingin jadi Jiang Shen, butuh waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Tepat. Kodok ngincer angsa. Mikirin apa sih lo? Ibu. Ibu ada di sini. Hah? Nah, kau menikah, tapi ibu tidak melihat menantu perempuanku. Aku datang hari ini untuk membawakan hadiah untuk menantu perempuanku. Sayangku, kau menikahi anakku. Aku sangat senang. Ini sedikit uang yang telah kutabung selama bertahun-tahun. Hah? Ambil. Mas kawin di Kotanan? 1 juta. Belum lagi. Keluarga kita adalah keluarga terpandang. Setidaknya. Cuma segini doang. Usir pengemis itu. Tianyi. Ibu tahu tahun-tahun ini tidak mudah bagimu. Jeti. Aku telah menabung 100.000 yuan untuk menantu perempuanku. Ibu, tak perlu. Aku punya uang untuk pernikahan. Ngakak. Bocah sok-sokan jadi sultan. Biar ku katakan, jika kau ingin menikahi putriku, maharnya setidaknya 5 juta. Lo jual anak ya, 5 juta? Anggap saja sebagai perlakuan istimewa untukmu. Jika kau tidak mampu, jangan pernah berpikir untuk membawa putriku pergi. Besan, kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Nggak ada uang. Ya udah, pergi sana dari sini. Jangan khawatir, Ibu. Aku sungguh punya. Yang ada di kartu ini cuma beberapa ratus yuan kan? Hah, beberapa ratus yuan? Gue bilang sih, paling banter 100 yuan. 100 yuan. 100 yuan hanyalah jumlah yang dibutuhkan untuk membuka kartu. Kan, tidak punya uang dan masih menginginkan istri. Memimpikan kodok memakan daging angsa. Betul. Kodok mau makan daging angsa. Lo bahkan gak masuk hitungan. Adik gue bakal nikah sama anak orang kaya. Kalau begitu, karena Ibu tak percaya padaku, aku yang bayar makan hari ini. Kalau begitu, aku yang traktir. Ini kartunya. Ambil dan gesek. Baik, kita coba. Pelayar, bawa mesinnya. Pak, ada 10 juta yuan di kartu ini. 10 juta, kau tidak melakukan sesuatu yang ilegal, kan menipunya. Kapan aku bilang? Aku penipu. Meskipun keluarga kami meminta mahar yang besar, kami tidak suka penipu. Tak kusangka bisa lihat drama begini. Tepat setelah pesta ulang tahun tidak nak Keksin. Tuan Xiao, Anda di sini. Tuan Muda Xiao, Anda telah tiba. Silakan duduk. Hah? Bibi, ku dengar ada yang nipu di sini. Siapa? Dia, Qiu Tianyi. Coba kulihat. Kartu ini asli. Halo, kok bisa punya duit sebanyak ini? Jika kau bukan dari keluarga bergengsi, kau tidak pantas menikahi putriku. Keksin kami adalah seorang nona muda. Keluarga ke kami adalah salah satu keluarga paling terkemuka di Nanjing. Kalian gelandangan. Tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ke kami. Kurang aja, kita mungkin miskin. Tapi kalau Keksin nikah sama keluarga Qiu kita, dia jadi bagian dari kita. Apa maksud lo bagian dari keluarga ke kalian? Keluargamu Qiu? Jangan konyol. Kamu nggak pantas. Keluarga Qiu dulu punya jabatan tinggi di ibu kota.
Kami semua pejabat. Tuan Muda Zhao, Anda sudah tiba. Tak punya tabungan, itu saja. Jadi bagaimana jika kau orang besar di Kyoto? Sekarang kau bukan apa-apa. Keluarga kami memang tak punya kuasa sekarang. Tapi setidaknya, anakku tak buruk. Gue kasih tahu ya, inilah bedanya kita. Keksin kita akhirnya dewasa. Kita tak bisa begitu saja mengawinkannya seperti itu, kakak ipar idealku. Bukan orang sepertimu. Karena Keksin dan anakku sudah menikah, dia akan memperlakukannya dengan baik. Apa itu baik? Kita ingin muka. Kita ingin reputasi keluarga. Kudengar, kalian masih tinggal di daerah kumuh kota selatan. Aku sudah beberapa kali berencana mengembangkan daerah itu, tapi selalu ada penghuni liar yang keras kepala. Nggak mau pergi, jangan khawatir. Aku akan menabung untuk membelikan Keksin Villa. Sebuah villa, ibumu dan kakakmu tinggal di daerah kumuh, dan kau bicara tentang membeli villa. Kau mimpi. Daerah kumuh itu, rumahnya mungkin bocor. Siapapun yang punya sedikit uang, pasti sudah pindah sejak lama. Hello, ngeremehin orang. Aku meremehkanmu. Jadi bagaimana, kakak? Menikahinya dengan begitu gegabah, sebagai keluarga. Kita nggak bisa sembarangan. Cewek baik kayak Keksin harusnya nikah sama keluarga show kita. Ini rumah yang baru ku beli tunai. Lokasinya di Wanshui Linggong, kan? Seleramu payah banget. Masih aja ribet sama pecundang ini. Gue terima ini buat adik gue. Makasih ya, adik ipar. Anak orang miskin seperti ini akhirnya bisa masuk ke lingkaran orang kaya kita, pasti nggak mau pergi. Kau harus pergi mau atau tidak. Keluarga ke kami menginginkan keluarga yang sederajat. Bukan semacam keluarga yang tinggal di daerah kumuh. Selama kau mau bercerai, kami bisa membayarmu kompensasi yang sesuai. Keluarga ke kita besar dan berpengaruh. Setelah cerai lo bakal kaya dan terhormat. Nah, lo belum punya kerjaan kan? Jadi, setelah gue sama Keksin nikah, lo bisa jadi pembantu kita. Gue kasih lo 100.000 yuan sebulan. Cukup buat lo hidup di kota selatan. Tianyi, kenapa kau tidak bercerai saja? Jangan paksa mereka pulang. Kiu Tianyi, udah bikin masalah. Belum cukup rusuh apa? Ku bilang, aku akan memberi Keksin rumah. Tapi kau harus memberiku waktu. Pernikahan itu soal kesetaraan. Cuma orang kaya kita, keluarga bangsawan, yang cocok. Nah, pergi aja. Kau mau rumah, kan? Tentu saja, Keksin kita sudah dimanja sejak kecil. Dia butuh setidaknya apartemen besar untuk memulai. Bagus. Tunggu. Orang miskin masih berusaha jaga muka. Siapa lagi yang lo telepon? Gue nggak ngerti. Apa yang masih lo pertahanin? Xiao Xie, suatu kehormatan bagi kedua keluarga kita bahwa Keksin kita bisa menikah denganmu. Ya, pernikahan antara keluarga Zhao dan ke kami ini pasti akan meningkatkan status keluarga kami. Halo, manajer K, proyek wisata Nanrui yang sedang diteliti perusahaan kami telah dirampas. Apel, oleh siapa? Mereka tidak bilang. Mereka hanya menyuruh kami meminta maaf. Meminta maaf. Ayah, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang begitu mengerikan? Apakah proyek wisata yang baru kami kembangkan sudah selesai? Selesai. Bukan berarti sudah diakuisisi. Mustahil. Proyek ini selalu diinvestasikan secara independen oleh keluarga kami. Bagaimana bisa diakuisisi? Ayah, gawat keluarga lu telah menarik investasinya. Apel, perusahaan lu telah menarik investasinya. Ayah. Kiu Tianyi, trik macam apa yang kau lakukan? Beraninya kau menyentuh barang-barang keluarga kah? Kau, dasar bedebah. Aku ingin lihat. Siapa bedebah itu? Tianyi, aku terlambat. Ini, ada apa ini? Ini untuk mengakuisisi proyek kalian. Presiden Direktur Grup, Lu Kun. Lu Kun, CEO perusahaan lu, Taipan Kotanan, yang menyaingi keluarga kah? Bocah ini tidak berbohong. Ayah, Tuan Lu ada di sini. Apa tuan lu? CLK, ada apa? Kenapa kau pingsan di ruang tamu? Mungkinkah karena aku mengakuisisi proyekmu dan kau diliputi amarah? Anda mengakuisisi proyek kami. Tentu saja. Tuan Muda Q mempercayaiku untuk menyelesaikan masalah ini. Aku tak menyangka akan melihat pemandangan ini. Tuan Lu, kehadiran Anda menghormati kami. Kami sungguh tersanjung. Akuisisi Anda atas proyek ini adalah langkah bijak. Tentu saja. Perusahaan Luku adalah salah satu Taipan Top Kotanan. Bahkan di Jiangdu, kami memegang posisi terkemuka. Sekadar proyek, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya, reputasi perusahaan lu Anda
sudah terkenal. Aku ingin tahu apakah bisakah aku ikut terkenal? Aku baru saja kembali dari belajar di luar negeri di Universitas Grano. Aku belum punya pekerjaan formal. Aku ingin tahu apakah aku bisa bekerja di perusahaan ini. Mungkin mengambil posisi Xiao Xiao, putra sulung grup Show, berbakat alami dan cerdas. Seorang sarjana sejati, mahasiswa terbaik program ekonomi dan manajemen Universitas Grano. Calon penerus grup Show. Kau terlalu memujiku. Aku telah berkecimpung di perusahaan ayahku sejak kecil. Aku berpengalaman dalam dunia bisnis. Aku ingin tahu apakah aku bisa bergabung dengan barisanmu. Jangan. Aku tak pantas disebut master. Aku tak memenuhi syarat untuk jadi gurumu. Kalau kau tak memenuhi syarat, lalu siapa? Tuan muda Qiu yang berdiri di sampingku. Tapi kupikir, kau berutang permintaan maaf padanya. Apel, apa kau memandang rendah dirinya karena dia dari daerah Kumun? Tidak, sama sekali tidak. Kalau begitu cepat minta maaf. Kecuali kau memandang rendah perusahaan Luku. Tuan muda Qiu, kau orang yang berjiwa besar. Maafkan aku. Kau menggumamkan Apel lebih keras. Maaf, Tuan muda Qiu. Baiklah. Lupakan saja hari ini. Tianyi, biarkan saja. Mereka tidak salah apa-apa. Begitu saja. Tianyi, tolong kasihani kami. Tunjukkan sedikit kebaikan. Bantu kami memohon pada CEO Lu. Kembalikan proyek kami. Ya, kamilah yang tidak sopan. Aku minta maaf padamu. Lupakan permintaan maafnya. 3 hari lagi. Aku akan menikahi Katsin ke keluarga Kil. Mas kawinnya. Takkan kurang 1 sen pun. Jika aku tidak muncul dalam 3 hari, jangan salahkan aku, karena mengakuisisi proyek keluarga ke lainnya. Katsin, kau bisa. Jadi anak baik 2 hari ini dan kemasi barang-barangmu, rumahku. Bukan tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan sesukamu. Ini adalah 2 geng besar kamar dagang Jianggu, Wei dan Wan. Asal kau bisa terhubung dengan mereka, dan memperkenalkan mereka kepada Presiden Kamar Dagang Jianggu, keluargamu akan selamat. Maksudmu, selama kita mendapatkan bantuan mereka, keluarga ke kita dapat kembali ke puncaknya. Tentu saja. Bukankah ini milik grup Show? Xiao Xiao Tuan Muda Xiao? Ku dengar baru-baru ini. Dengan bahagia menikahi istri yang baik. Nona di sampingmu ini kan? Halo, Paman Wei. Saya nih istriku. Ketang, putri kedua dari grup K. Grup K. Bukankah itu yang diakuisisi oleh grup Lo? Beberapa waktu lalu, keluarga kaya lama yang bobrok itu, jadi grup K juga datang. Tuan Wei, meskipun keluarga ke kami sedang mengalami masa sulit, kami dapat kembali ke kejayaan kami sebelumnya. Namun, kami membutuhkan bantuan Anda. Tolong. Hahaha, ada yang bisa kubantu. Sebuah keluarga di ambang kehancuran. Apa gunanya mereka? Haha, Paman Wei, Anda tak bisa bicara begitu. Sekarang, dengan bergabungnya keluarga Zhao dan ke kami pasti punya tempat. Di masa depan kota Nan, kita bahkan mungkin menyaingi keluarga Lu saat kita bangkit lagi. Jika kita bisa mendapat bantuanmu, kita akan selamanya berterima kasih. Seperti yang diharapkan dari Tuan Xiao yang berbakat dan terpelajar. Kau pandai merangkai kata. Hahaha, ayahmu dan aku akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Xiao Heguo, kau sungguh beruntung memiliki putra seperti itu. Hahaha, kau terlalu memujiku. Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Qiu Tianyi mengajakku jalan-jalan. Qiu Tianyi tidak melakukan apapun padamu, kan? Tidak, dia sangat baik padaku. Syukurlah, syukurlah. Qiu Tianyi, apa yang kau lakukan di sini? Saya ini bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Aku diundang oleh Presiden Kamar Dagang Jiangdu. Jangan bercanda. Presiden Kamar Dagang mungkin mengenal orang sepertimu dan mengundangmu ke sini. Qiu Tianyi, kau menipu adikku dan menipu proyek keluarga ke kami. Apa tujuanmu datang ke sini? Beberapa orang memang tak bisa diperbaiki. Kau benar-benar mengira kau serigala Wall Street berkhayal di sini? Kukira kau dari keluarga terpandang. Ternyata kau penipu. Sesuai instruksi dari Presiden yang terhormat, tamu VIP Grace Bintang 8, tamu VIP Bintang 8 tidak boleh diusir. Kau cuma pengelola klub. Hati-hati atau aku pastikan kau tak bisa bertahan di klub ini. Tamu VIP Bintang 8 tak bisa diusir. Kuharap Nona kau mengerti. Aku ingat, tamu VIP punya kartu VIP untuk membuktikan identitas mereka. Aku ingin tahu apa Qiu Tianyi. Kau punya kartu VIP? Ya, kartu VIP Bintang 8 hanya ada 3 di dunia. Satu dengan ayahku, satu lagi dengan Paman Wan. Yang terakhir ini, belum ada pemiliknya. Dari mana kau dapat kepercayaan dirimu? Kebetulan sekali. Yang terakhir kebetulan bersamaku. Kau bercanda, kan? Denganmu. Kartu VIP itu langka. Tahu, dengan penampilanmu seperti itu, apa yang membuatmu merasa pantas dapat kartu VIP? Qiu Tianyi, hentikan mengarang cerita. Kau menipu adikku, dan sekarang kau mencoba menipu kamar dagang Jiangdu. Kau bilang presiden mengundangmu.
Jika kau bisa menghubungi presiden, buktikan bahwa kau diundang olehnya, maka kami akan mempercayaimu. Presiden sudah hilang selama bertahun-tahun. Dia tidak mungkin. Qiu Tianyi, jelaskan pada mereka dengan gamblang. Berhentilah membohongi dirimu sendiri. Cukup, belum cukupkah masalah yang kau timbulkan? Kau pembohong. Aku malu padamu. Semuanya, anak ini membuat keributan di pesta ulang tahun keluarga K. Keributan besar, dan dia menyamar sebagai orang kelas atas, memakai nama keluarga lu untuk menikahi Nona Ke. Dia bahkan melanggar aturan dunia bisnis, mengganggu operasi keluarga K. Menurutku, sampah seperti ini, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Xiao Xiao, apa kau lupa? Rasanya berlutut di hadapanku. Aku belum lupa. Bagaimana kau menghina grup showku? Nah, Qiu Tianyi, kau berani menghina Tuan Muda Zhao. Omong kosong. Kau punya waktu 3 menit untuk minta maaf. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kau ingin aku minta maaf padamu? Mimpi saja. Qiu Tianyi, kamar dagang Jiangdu, bukan sesuatu yang bisa kita main-mainkan. Jika kau menyinggung mereka, kau takkan bisa tinggal di Jiangcheng, apalagi di ibu kota. Jangan khawatir, aku punya rencana. Qiu Tianyi, kau menginginkan grup Ket, kan? Akan kuberikan padamu. Grup Ke bukan tujuanku. Aku menginginkan seluruh kamar dagang Jiangdu. Kau ingin seluruh kamar dagang Jiangdu? Apa kau lupa minum obatmu hari ini? Kamar dagang Jiangdu bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil begitu saja. Ayo pergi, kamar dagang Jiangdu milik 2 geng. Bagaimana bisa giliranmu untuk mengoceh omong kosong ini? Nah, aku tak peduli dari mana asalmu. Minta maaf kepada kedua keluarga kita. Sekarang juga. Mungkin, aku akan membiarkanmu hidup. Tapi jika kau terus berpura-pura menyamar menjadi seseorang yang bukan dirimu, maka jangan salahkan kami karena menghukummu. Membuat keributan di pesta ulang tahun keluarga Ke saja tidak cukup. Pesta ulang tahun keluarga Ke belum cukup. Apalagi yang kau inginkan. Bahkan putri keluarga Ke sudah menikah denganmu sekarang. Apalagi maumu? Aku ingin kalian semua berlutut dan minta maaf padaku. Baiklah. Tunggu saja. Saat Presiden Kamar Dagang datang, kau akan menyesal. Apel, Presiden akan datang. Setahu saya, Presiden telah hilang selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, urusan kamar dagang telah ditangani oleh asistennya. Jika hari ini kita bisa bertemu presiden, maka keluarga Wang saya akan sangat terhormat. 1 menit lagi. Minta maaf sekarang. Kalau tidak, hadapi akibatnya. Qiu Tianyi, jangan coba menakuti kami. Ketika presiden sampai di sini, ekor rubahmu takkan bisa disembunyikan lagi. Mari kita lihat bagaimana kau menyembunyikannya. Presiden Kamar Dagang Jiangdu telah tiba. Lu Kun, kenapa kau? Bukankah kau CEO Lucorp? Bagaimana kau bisa menjadi presiden kamar dagang? Aku paham. Di pesta ulang tahun keluarga Ke yang lalu, kau dan Qiu Tianyi berkolusi untuk menjebak keluarga Ke kami. Mungkinkah kali ini kau mirip dengannya? Menyamar sebagai seseorang. Dua bersaudara, benar-benar sehati. Berasal dari keluarga bergengsi seperti Lucorp, namun bergaul dengan tikus jalanan seperti ini. Berbaur bersama, sungguh memalukan Jiangdong. Ya Tuan Lu, kau muda dan menjanjikan, telah mencapai posisi CEO. Bagaimana kau bisa merendahkan dirimu? Bergaul dengan orang semacam ini. Ya Tuan Lu, mungkinkah dia telah menipumu? Tuan Lu, jika kau segera memutuskan hubungan dengan Qiu Tianyi, keluarga Wei kami akan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan kamar dagang kami dan bekerja sama dengan kami untuk membangun Jiangdu. Saya ini menguntungkan kita berdua. Kenapa tidak? Aku tak perlu. Sombong sekali. Kamar dagang Jiangdu adalah tempat yang diimpikan banyak pedagang. Namun kau bahkan tak peduli. Kau benar-benar tak peduli. Aku tak perlu bergabung dengan kamar dagang Jiangdu karena kamar dagang Jiangdu dijalankan oleh Lucorpku, Lu Kun. Kesombongan Qiu Tianyi itu satu hal. Tapi kenapa kau juga sepertinya? Jangan biarkan dia merusakmu. Ya Lu Kun, kau orang terhormat. Seorang pria sejati, jangan biarkan penjahat ini mempengaruhimu menjadi dirimu yang sekarang. Kamar dagang Jiangdu selalu menjunjung tinggi prinsip tidak ikut campur dan kerjasama yang saling menguntungkan. Sekarang Qiu Tianyi telah merusaknya. Semuanya, kurasa kita harus cepat menangkap Qiu Tianyi dan menyerahkannya ke kamar dagang. Siapa yang berani? Kau benar-benar tak peduli. Siapa yang berani menyentuhnya hari ini? Mereka harus melewatiku dulu. Tuan Lu, kenapa kau masih begitu tertipu? Apa kita benar-benar harus menunggu ketua sebelum kau sadar? Lu Kun, karena kau bersikap tak masuk akal, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Seseorang, tangkap dia. Aku CEO Lu Corporation. Siapa yang berani? Aku CEO Grup Lo. Siapa yang berani menyentuhku? Kenapa kami tidak berani? Singkirkan halangannya
dan kembalikan kedamaianku. Saya ini tindakan yang benar. Setelah ini selesai, kedua keluarga akan memandangku dengan pandangan baru. Aku bahkan mungkin menjadi keluarga bergengsi kelima. Lalu bagaimana jadinya? Lu Corporationmu? Grup Luku telah berdiri selama 100 tahun. Bekerja keras di Jiangcheng dan bahkan Jingcheng. Tidak pernah ikut-ikutan. Hari ini, aku benar-benar menyaksikan warna aslimu. Seseorang, tangkap dia sekarang. Beraninya kau? Ayang, kau di sini. Apel, Pak Tualu ini adalah ketua grup Lo. Kabarnya, grup Lo sudah memindahkan jabatan ketua kepada Lukun. Bagaimana mereka bisa mengundang orang tua itu? Bagaimana Pak Tualu bisa sampai di sini? Legenda mengatakan Pak Tualu sendirian merintis Jiangdu, membangunnya langkah demi langkah hingga seperti sekarang. Sepertinya, pertemuan ini akan menjadi menarik. Ayah, aku tak ingin merepotkanmu untuk datang sendiri untuk menyelesaikan situasi ini. Tapi situasinya di luar kendali. Aku harus meminta bantuanmu. Siapa tadi yang bilang mereka ingin menangkap putraku? Pak Tualu, saya tidak tahu Anda akan datang. Saya hanya terbawa suasana. Anak itulah yang menyesatkan saya. Ya. Pak Tualu, itu semua karena anak itu. Dia mengganggu pesta. Jadi kami salah paham. Tuan Lu, mohon maafkan kami. Mohon maafkan kami. Ketua Lu, penipu inilah yang menipu putramu. Dia memanfaatkan putramu untuk menipu keluarga K. Ketua Lu, hari ini seharusnya menjadi perayaan besar untuk kamar dagang. Tapi orang tak dikenal ini datang dan mengacaukan segalanya. Mohon Ketua Lu ambil alih dan tangani Qiu Tianye. Ketua Lu tolong urus Qiu Tianye. Diam. Lu Pangfei. Mungkin sudah tua, tapi aku melihat dengan jelas. Aku tahu benar dan salah. Aku tahu persis apa yang terjadi. Paman Lu, kau masih berwibawa seperti biasa. Tianye. Sudah lama. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu lagi dalam keadaan seperti ini. Apel, ada apa ini? Namanya Qiu Tianye. Dia putra angkat keluarga Lu. Apel, putra angkat. Saya tuh tidak mungkin. Dia pasti menyamar. Menipumu. Apa kau meragukan kata-kata ayahku? Direktur Lu yang terhormat takkan menipumu. Bahkan jika benar bahwa Lu Kul adalah asisten presiden kamar dagang, itu masih belum dikonfirmasi. Benar, keluarga Lu mereka menyamar sebagai pemimpin kamar dagang. Bukankah itu benar? Lukun benar. Kamar dagang Jiangdu didirikan sendiri oleh perusahaan Lu. Aku tidak percaya, kecuali kau bisa menunjukkan simbol kamar dagang Jiangdu. Wuji Tiangjin. Ya, Wuji Tiangjin ini berwarna seperti giok, memancarkan cahaya kemasan di malam hari. Dulu saat kekacauan di ibu kota, Presiden melarikan diri ke Jiangdu dan mendirikan kamar dagang Jiangdu dan menggunakan Wuji Tiangjin ini sebagai simbol kamar dagang. Selama bertahun-tahun ini, Wuji Tiangjin ini telah hilang. Sejak aku bergabung dengan kamar dagang, aku belum pernah melihatnya. Lukun, kau mengaku dari kamar dagang Jiangdu, asisten presiden. Jadi kau seharusnya tahu keberadaan Wuji Tiangjin. Kenapa kau tak membawanya keluar dan biarkan kami melihatnya untuk membuktikan ucapanmu? Aku mengangkat diriku sendiri. Perlu bukti? Direktur, apakah Anda benar-benar presiden? Nah, kalau kau bilang begitu, sejak kita bergabung dengan kamar dagang, kita belum pernah melihat wajah presiden. Hanya mendengar suaranya, tak pernah melihatnya. Mendengar dia menjelaskannya seperti ini, dia benar-benar terdengar seperti presiden. Konon, Direktur Lu Pensia bertahun-tahun yang lalu seperti presiden, hidup tanpa nama. Sepertinya dia benar-benar presiden. Baiklah. Karena kau tidak percaya padaku, akan kutunjukkan padamu. Bawalah Tiangjin. Wuji Tiangjin berwarna seperti giok, memancarkan cahaya kemasan. Kami memberi hormat kepada Presiden Kamar Dagang. Kami buta dan tidak mengenali harta karun itu. Mohon maafkan kami, Presiden. Lu, aku datang ke sini hari ini hanya ingin melihat bagaimana perkembangan kamar dagang Jiangduku. Bagaimana? Aku tak menyangka akan menyaksikan pemandangan seperti ini hari ini. Presiden Lu, aku tahu kesalahanku sekarang. Mohon maafkan aku. Bukan hanya kau yang harus minta maaf. Benar. Jianyu, cepat kemari. Menebus dosa ketua. Hamba yang hina ini gagal mengenali Gunung Tai, menyinggung ketua Lu. Aku mohon pengampunan dari ketua Lu. Anak yang tidak diajar adalah kesalahan ayah. Seseorang likuidasi korporasi Wei. Aset.
dan serap semuanya ke dalam korporasi lo. Ketua lo, ini tidak bisa. Saya nih memutuskan garis keturunanku. Tujuannya adalah untuk memutuskan garis keturunanmu. Dua geng sama sekali tidak produktif. Suasana Jiangdu menjadi seperti ini karenamu. Aku sudah lama mendengar bahwa kedua geng itu mendirikan bisnis mereka sendiri dan memonopoli perekonomian, membuat keluarga lain menderita tak tertahankan. Kau telah melanggar aturan Kamar Dagang Jiangdu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, aku datang hari ini untuk memberantas kejahatan ini. Namun mereka berani menghinaku dengan kata-kata dan tindakan mereka. Mamang, kalian semua punya keberanian yang luar biasa. Seseorang, sita semua aset kedua geng dan serahkan ke Kamar Dagang. Usir mereka dari Jiangdu. Ketua, sungguh tidak bisa. Jika kau menyentuh kedua keluargaku, Jiangdu, ekonomi pasti akan tidak stabil. Ketua, kedua geng kami telah bertahan sampai sekarang demi operasi normal Kamar Dagang. Jika kau menyita aset keluarga terkemuka, bukankah kau memaksa kami ke jalan buntu? Sudah kubilang, Kamar Dagang Jiangdu kita tidak membutuhkan bakat seperti itu. Baiklah, jika kau bisa mendapatkan maaf dari anak angkatku, aku bisa memberimu jalan keluar. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Harus begini. Ayah, perusahaan Wei tidak boleh bangkrut. Apa yang akan kulakukan tanpamu? Diam kau anak durhaka. Jika bukan, karena perilaku sembronomu, apakah keluarga Wei kita akan berada dalam situasi ini? Ayah, saya nih semua karena penjahat Qiu Tianyi itu menipumu. Masih keras kepala. Ketua, aku bersedia menghapus Wei Jianyu dari daftar keluarga. Mulai sekarang, dia tidak akan ada lagi. Ayah, aku anakmu. Ayah, keluar dari sini. Keluar. CAW benar-benar pamer bakti anak dengan menyingkirkan putranya. Ketua, bawahan ini bersedia menghapus dirinya sendiri dari daftar keluarga dan meninggalkan Jiangdu selamanya. Bagus, selama ketua bisa menyelamatkan nyawa putriku. Ayah, apa yang kau katakan? Cukup, selama ini, kau hidup cukup nyaman. Jangan bicara lagi. Lumayan, sadar diri juga. Malu dengan kultivasi presiden, saya ingin diberikan penarikan dari asosiasi. Saya harap presiden akan meninggalkan jalan keluar untuk saya. Bagus, bahkan jika kau memperbaiki kesalahanmu, aku akan memberimu jalan keluar. Aku akan memberimu 3 hari untuk menghitung asetmu. Serahkan semuanya kepada Qiu Tianyi. Paman Lu, ini agak kurang tepat. Apa salahnya? Kau menyelamatkan hidupku waktu itu. Ayah, melakukan ini dianggap sebagai membalas budimu, Tianyi. Sudah lama kita tidak bertemu. Kali ini, anggap ini sebagai hadiah pertemuan dariku. Kalau begitu, aku berterima kasih padamu, Lu Jiao. Bagaimana mungkin Qiu Tianyi menyebut putra angkat Presiden Lu? Meskipun semuanya hitam putih. Perilaku Presiden Lu sepertinya tidak seperti ia diguna-guna. Qiu Tianyi, rahasia apa lagi yang kau sembunyikan? Tianyi, jarang-jarang nih gue keluar hari ini. Malah ketemu Elo. Jodoh banget ya kita. Kebetulan banget nih, beberapa hari lagi, gue utah yang ke-60. Lo wajib datang ya. Qiu Tianyi, kenapa kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku? Apa kau benar-benar putra angkat ketua grup Lu? Barusan di rapat. Apa tidak jelas? Tidak. Kau pasti membohongiku. Tidak bisakah kau jujur? Percaya atau tidak, aku tak mau membahas ini denganmu, benar. Soal pengalihan kepemilikan grup Qiu, sudah kau pikirkan? Aku tahu. Kenapa kau tiba-tiba membawaku keluar hari ini? Untuk ini. Pengalihan saham ini bukan urusanmu. Aku tidak akan tanda tangan. Bahkan jika aku tanda tangan, keluargaku harus setuju. Baik Kim. Setahu saya, Putri Sulung Grup K memegang 30% saham perusahaan dan merupakan pemegang saham terbesar kedua grup K. Kita sudah menikah. Kenapa membedakan kita? Jadi bagaimana jika kita menikah? Akan kukatakan sekali lagi. Qiu Tianyi, aku mencintai Jiang Shen. Bukan kau, pembohong licik. Kau tahu, aku sekarang anak angkat ketua grup Lo. Nantinya aku akan masuk dewan direksi grup Lo. Jangan membodohi dirimu sendiri. Bahkan jika ketua Lu mewariskan posisinya, itu akan diberikan kepada putra kandungnya, Lu Kun, terlebih dahulu. Tak mungkin giliranmu. Kusarankan kau sekarang untuk menandatangani kontrak. Kalau tidak, aku akan mengambil alih sisa grup temu. Nonaka, tolong tanda tangani. Direktur Qiu sudah menandatangani. Betul. Saya setriku. Qiu Tianyi. Cepat atau lambat, kau akan menerima balasannya. Keksin, bantu Nyonya kembali ke kediaman. Jangan keluyuran 2 hari ini. Beraninya kau memenjarakanku. Tolong. Keksin, jangan salahkan aku atas rencanaku selanjutnya. Aku hanya bisa merepotkanmu 2 hari. Tuan Muda Qiu, saham grup K, semuanya telah dialihkan atas namamu. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Aset kedua gen sudah diinventarisir
Tuan Lu bermaksud mempercayakan pengelolaannya padaku. Sebarkan berita, umumkan ke seluruh Jiangdu bahwa grup resmi berganti nama menjadi Grup Q, Go Public Lusa. Tuan Muda Q, kurasa ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Baiklah, aku akan mengaturnya. Ada lagi. Tuan Muda Q, di pesta besar hari itu. Kenapa kau melindungi Keksin? Vaksin tidak salah apa-apa. Meski hubungan karena kepentingan, bagaimanapun kalian suami istri, melindungi reputasinya adalah hal yang benar. Mungkinkah Tuan Muda Q punya perasaan padanya? Cukup. Kau tak perlu mengingatkanku soal ini. Aku tahu. Lusa adalah ulang tahun Tuan Lu yang ke-60. Pergi dan siapkan hadiah terbaik untukku. Ya, Dari mana datangnya serigala putih ini? Kenapa dia mengincar orang kaya? Tianyi, kau sedang sibuk apa? Datang. Aku sedang memikirkan langkah selanjutnya dari rencana. Langkah selanjutnya, apa rencanamu? Kurasa, aset yang kudapatkan ini, seperti ada seseorang di balik layar yang menghasut, menjadikanku elit baru Jiangdu. Apa kau terlalu banyak berpikir? Benda-benda ini, semua adalah permintaan maaf mereka padamu. Mustahil, jika itu benar. Itu terlalu kebetulan. Benar. Terakhir kali kau memintaku untuk menyelidiki serigala putih. Keberadaannya selama beberapa tahun terakhir ini, aku menemukan sesuatu. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak serigala putih tiba-tiba muncul, dia aktif di kota selatan dan kota barat, mencari nafkah dengan mencuri. Pencurian, kedengarannya bukan gaya serigala putih. Dia menyembunyikan dirinya dengan baik selama beberapa tahun terakhir ini. Dia tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Sayani semua yang bisa kutemukan. Benar, kudengar kau berencana untuk mendirikan grup Q. Ya, dengan uang pemberian para elit dan paman Lu padaku, cukup bagiku untuk memulai perusahaan. Apa kau tidak takut mereka akan iri padamu? Tak ada yang namanya iri. Sayani semua sementara. Aku melakukan ini karena aku ingin melihat apakah serigala putih akan mengincarku. Menargetkanmu, kau ingin menggunakan dirimu sendiri sebagai umpan dan memancing serigala ke dalam perangkap. Ya, katanya serigala putih suka elit. Aku hanya tidak tahu apakah Bailang tertarik pada keluarga baru naik daun ini. berhenti. Siapa kau? Siapa aku? Aku saudaramu, Q. Siapa aku? Apa? Kak Q? Hah? Kau Kak Q? Akhirnya kau kembali. Tahukah kau berapa lama aku menunggumu? Jangan bilang kau lupa namaku. Bagaimana aku bisa lupa? Kau. Putri kesayangan paman Lu. Suan Mei kecil yang nakal yang membakar baju kakaknya. Kak Q, aku tak percaya setelah sekian lama kau masih ingat aku. Ada apa? Apa kau kesini hari ini untuk melamarku? Aduh Nona muda, orang di depan Nona ini bukan lagi si Q yang dulu. Dia sekarang ketua Q Corporation, sekaligus suami Nyonya Ke. Apa? Kau sudah menikah? Hah? Ya. Saya istriku sedang kurang sehat hari ini, jadi aku tidak membawanya. Sudah, jangan menangis. Kalau kakakmu tahu, dia akan marah padaku lagi. Kak Q, kau bohong padaku. Kau janji, aku boleh menunggumu. Dan saat kau kembali, kau akan menikah denganku. Dan sekarang kau sudah menikah. Baiklah. Jangan menangis. Dengar leluhur kecilku, kakak Q akan membelikanmu es krim. Baik, Kau masih menganggapku anak kecil. caramu menangis sekarang. Apa kau bocah? Kau, tunggu saja. Aku akan menemui kakakku dan memintanya membelaku. Siapa yang menindas Mingsuku? Aku paham. Saya tuh dia. Dia menggertakku. Dia membuatku marah. Bagaimana dia membuatmu marah? Dia bilang, kalau aku sudah besar, dia akan menikahiku. Tapi sekarang, dia sudah punya istri. Baiklah, kakak Q-mu tidak bermaksud begitu. Berhentilah main-main, makan malam sudah siap. Pelaya, bawa dia masuk. Baik Nyonya. Dia persis seperti waktu kecil. Tidak berubah sedikit pun. Ya, dia sudah menunggumu pulang. Di mana ayah? Dia tidak ingin dia terlibat dalam bisnis keluarga. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak kencan buta yang telah dia atur untuknya. Dia menakuti mereka semua. Bagaimana dia bisa mengusir mereka? Bermain trik, melumuri lumpur di wajahnya, berdandan sebagai cuihu.
Yang lebih mengerikan lagi adalah saat itu, dia menjebak seseorang di mal, menjebak mereka sepanjang hari dan malam. Menakutkan sekali. Tidak sedikit pun, sama sekali tidak. Seperti wanita terhormat. Bagaimana dia bisa menikah? Mungkin, dia benar-benar akan mengincarmu. Jangan bercanda. Tidak mungkin di antara kita. Begitu musim gugur tiba, akting idola macam apa yang kau lakukan untukku di sini? Di mana pemeran utama prianya? Biar ku katakan sesuatu padamu. Aku tidak akan membiarkan adikku menikahi pria sepertimu, pria sepertiku. Apa maksudmu? Pria sepertiku. Hahaha, pergi, pergi. Begitu Tianyi tiba. Begitu Tianyi datang. Paman, Tianyi datang. Sini duduk di sebelah ayah. saya tuh tidak pantas. Apa salahnya, Sin? Ayah kan nyuruh kamu duduk. Tianyi, duduk saja di sana. Tuan, aku menyimpan tempat duduk khusus untukmu, menunggumu. Bukankah itu benar? Ayah bahkan tidak peduli dengan menantunya sendiri. Tidak peduli sama sekali, hanya peduli pada orang luar. Apa yang begitu memesona dari anak ini? Kenapa ayahku sangat menyukainya? Lucien, bisakah kau bicara sedikit saja? Betul sekali. Kenapa kau harus konfrontatif sejak awal? Seandainya aku tidak tahu lebih baik. Kupikir kau bagian dari kru konstruksi. Begitu argumentatif. Baiklah, kalian berdua dim. Tianyi, sini duduk. Hari ini, ultah ayah yang ke-60. Gak boleh ada yang ngomong yang enggak. Benar, ayah. Apakah ayah sudah menyiapkan daging babi panggang kesukaanku? Bocah tengil. Kamu itu. Anak mas ayah. Siapapun boleh ayah lupain. Tapi bukan kamu. Ya, Tuan selalu memihakmu. Dia akan memberimu semua harta karun Jiangdu kalau dia bisa. Dan kau masih belum puas. Aku tidak. Ayah hebat dalam segala hal, kecuali menyuruhku kencan buta. Aku tidak mau bertemu dengan pria-pria bau itu. Pria-pria bau, meskipun pria-pria itu kaya dan berkuasa, mereka tidak mencintaiku. Mereka hanya mengincar perusahaan lu kita, mencoba mendapatkan keuntungan. Aku tidak mau menjadi wanita seperti itu. Hatiku hanya untuk milik siapa? Tianyi, ku dengar. Kau sekarang adalah ketua perusahaan Kyo. Ya, terima kasih sekali lagi. Latihan paman lu. Aset 4 keluarga besar, semuanya ada di tanganku. Tianyi, lama tak jumpa. Saya nih ada sedikit hadiah buatmu. Gak seberapa kok, apel. Ayah, kau tidak memberikan semua harta kepadanya kan? Saya nih, kau memberikan semuanya pada orang luar. Orang luar apaan? Dia itu penyelamat nyawa kakakmu. Harusnya kamu panggil dia kakak. Betul, selain itu, kakak Kyu dan kakak sulung berteman baik. Dan, ketika kakak sulung dalam kesulitan, kakak Kyu selalu membantunya. Saya tuh bukan berarti kau harus memberikan semuanya padanya. Aku dan istriku berencana untuk punya anak. Ayah, apa kau tidak tahu berapa biaya buat ngebesarin anak? Apa kurang dari perusahaan tiap bulan? Baiklah, berhenti berdebat. Tak mudah bagi semua orang untuk berkumpul. Ngomong sedikit saja. Saya nih tidak nasyau. Kue ini dia yang pesan kusur. Menantu gue emang perhatian. Tentu saja. Saya inilah yang seharusnya dilakukan seorang menantu. Aku tahu aku memilih yang tepat. Menantu perempuan. Saya Bu dan Ayah. Hari ini adalah ulang tahun Ayah yang ke-60. Aku dan Laksin telah menyiapkan hadiah besar. Hadiah apa? Ayah, saya nih dari keluarga kaligrafi Jiangdu. Aku memesan khusus kertas cuan ini untukmu. Singkirkan. Ayah, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-60. Saya secara khusus menyuruh seseorang membawa ini dari ibu kota. Aku menemukan sesuatu yang bagus untukmu. Harta apaannya? Lihatlah. Lihat baik-baik. Seseorang bawakan ke sini. Saya nih, berasal dari keluarga medis berusia 1000 tahun di ibu kota. Ginseng berusia 1000 tahun. Saya nih dapat mengisi kembali energi vital dan darah, dan dapat memperpanjang umur. Hadiah kakak sulung. Benar-benar mengalahkan hadiah kami. Tidak sama sekali. Aku selalu mencarikan ayah. Barang-barang paling berharga setiap tahun. Bagus, Kun kamu perhatian sekali. Singkirkan. Paman lu. Hari ini, aku juga menyiapkan hadiah. Os, Kepala pelayan. Saya nih. Aku meminta seseorang untuk menemukan ini untukmu dari ibu kota. harta karun ini bagus juga. Harta karun ini punya sejarah yang lumayan. Konon, sebagai harta karun legendaris ibu kota. Harta karun legendaris ibu kota. Mungkinkah mutiara pemadat Beihai? Legenda mengatakan bahwa mutiara pemadat Beihai terkubur 1000 mil di bawah dasar laut, mengumpulkan esensi langit, bumi, dan manusia. Saya nih harta yang sangat berharga. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan harta karun ini? Mungkinkah dicuri?
Apa? Di matamu, barang-barangku, semuanya curian kan? Bukankah begitu? Seseorang dengan statusmu. Bagaimana kau bisa pantas memiliki harta berharga seperti itu? Hanya kakakku yang pantas memilikinya. Sudah pasti, kakak sulung adalah pilar keluarga lu kita. Dia adalah calon kepala perusahaan lu. Aku hanya tidak tahu saat itu, apakah lu Shin kita akan memiliki kesempatan ini. Kakak ipar, apa maksudmu? Mungkinkah kau bilang ayah lebih menyukai kakak sulung? Aku tidak suka mendengar itu. Apa maksudmu dengan, kupikir ayah lebih menyukai kakak sulung? Jangan salah mengartikan maksudku. Adik kecilku, sudah berapa kali ku bilang, fokuslah pada studimu. Jangan keluyuran dengan bocah bermarga Q itu. Kau tidak pernah mendengarkan. Hai, apa yang kau katakan? Kakak Q selalu baik padaku. Bagaimana kalian bisa berkata seperti itu tentangnya? Semua orang tahu Q Tianye adalah pembohong besar. Kusarankan kau menjauh darinya. Betul sekali. Bocah ini, entah dari mana munculnya. Bukankah dia menghilang beberapa saat? Bagaimana dia tiba-tiba muncul kembali di kota Nan? Q Tianye ini, apakah dia benar-benar Q Tianye? Atau Q Tianye palsu, asli atau palsu? Masa aku tak bisa membedakan? Jika bukan karena Tianye waktu itu, kalian berdua tidak akan menganggapku saudara lagi. Kakak sulung, kenapa kau begitu cemas? Apa kami salah bicara? Kurang ajar. Ayah, jangan marah. Jangan merusak kesehatanmu. Di alam baka, kau akan melihat anak angkatmu menghancurkan perusahaan lu. Kamu. Uhuk. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Besar lu. Tidak bisakah semua orang akur saja? Aku juga ingin makan dengan tenang, tapi dengan kehadiranmu, orang luar, bagaimana bisa tenang? Kau benar-benar menganggap dirimu bagian dari keluarga lu. Kenapa tidak? Kau sebut saja dirimu Lu Tian, atau bahkan Lu Wang Cai. Hahaha. Bagaimana kau bisa memanggil kakak Q begitu? Apa kau tidak menghinanya? Bukankah dia cuma anjing? Anjing yang bisanya menumpang hidup. Anjing penjilat. Jika kau anjing liar, maka istrimu adalah kucing liar. Zhao Yu, apa kau juga ingin mengikuti jejak kakakmu? Apa, Jeti, kau ingin membeli grup Jaco? Bagus. Kau sendiri yang bilang. Kau mencoba menakuti siapa? Hai, batalkan semua perusahaan di bawah grup Xiao dan ubah menjadi grup Q. Ayah, gawat. Ada apa ini? Semua perusahaan di bawah grup kita telah diambil oleh bajingan itu. Q Tianye, mustahil. Gimana bisa didapat? Grup kayak gitu. Gue bahkan belum pernah dengar. Bocah sialan Q Tianye itu. Q Tianye apaan? Si brengsek itu. Sejak kapan dia jadi ketut? Dia sudah mengakuisisi 2 geng di bawah keluarga lu. Dan grup K. Saya tuh bahkan lebih kuat dari keluarga lu. Apa? Bocah ini mau bikin geger seantero Jianchen? Dia sedang di pesta ulang tahun keluarga lu sekarang. Bagaimana kalau kita ke sana? Siapkan mobil. Gue bakal habisin bocah itu. Q Tianye. Brengsek, kamu di sini. Bocah, berani-beraninya kau ambil alih Zhao Group milikku. Kamu gila ya? 2 orang datang tepat waktu. Apakah kalian di sini untuk merayakan ulang tahun paman lu? Ulang tahun? Apanya? Gue kesini buat nyawa lo. Ku, kenapa kau di sini? Xiaoyu, bocah ini mengambil alih semua perusahaan keluarga Xiao kita dan mengubahnya atas namanya. Apa? Dia penipu, kan? Bukankah dia pembohong? Dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu? Bocah, keluarga Xiao salah apa sama lo? Kenapa lo paksa kami sampai begini? Apa yang kau lakukan padaku? Tanyakan pada putri kesayanganmu. Aku baru saja memanggilmu anjing. Apa kau harus melakukan ini? Dan itu belum semuanya. Katakan. Katakan sekaligus. Berhentilah berpura-pura. Bocah, gue tahu kemampuan lo. Lo itu penipu. Karena kau tidak percaya padaku, Tuan Shao, kau pasti mengenali ini. Kepala pelayan. Kau masih bisa membacakan. Pengalih. Lupang Fei. Saya ini tidak mungkin. Perusahaan dari 2 keluarga besar. Sekarang atas namanya. Saya ini pasti palsu. Q Tianye, beraninya kau memalsukan stempel keluarga. Stempel keluarga adalah stempel pribadi, unik untuk setiap kepala keluarga. Mereka tidak dapat direplikasi. Kakak Q tidak akan pernah melakukan ini. Apa maksudmu tidak mungkin? Bocah ini bahkan menemukan mutiara Beihai. Stempel bukan apa-apa. Jika kau tidak percaya padaku, lihat lebih dekat. Bukannya dia tukang bohong? Tiap stempel keluarga ada ukiran simbol keluarganya. Keluarga K, teratai abadi. Keluarga W, 1000 aksara klasik. Keluarga Wang, tombak sang penguasa. Stempel-stempel keluarga ini dokumennya asli. Ayan, kau tidak mungkin salah, kan? Kau hanya salah lihat. Saya istriku. Apa yang kau lihat? Cepat katakan padaku. Stempel keluarga ini semua memiliki simbol. Dokumen-dokumen itu asli. Sudah kubilang, tapi kau tidak percaya padaku. Beraninya kau berbicara padaku dengan kasar.
Seperti yang diharapkan, keluarga Shao melahirkan bakat luar biasa. Semua sampah sepertimu. Pasti kau. Sihir apa yang kau gunakan pada mereka? Kau memaksa mereka untuk menandatangani kan? Ya, kau bilang 2 geng besar telah dialihkan atas namamu. 2 geng besar, sebelumnya di bawah kendali perusahaan lu. Dokumen ini tidak memiliki stempel keluarga lu. Jadi, itu tidak sah. Keluarga lu kita tidak akan pernah memberikan 2 geng besar itu kepadamu. Kalau kami memberikannya kepadamu, kami bodoh. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada tuan Lu. Ayah, katakan padanya itu palsu. Tuan, tolong jelaskan ini. Kalau tidak, ini akan meledak dan sulit dibendung. Aset kedua geng ini memang gue yang alihkan ke Tianyi. Ayah, kau lebih suka memberikan aset itu kepadanya daripada kepadaku. Apa yang kau bicarakan? Orang luar apa? Tianyi adalah anak angkat keluarga lu. Lu Pengfei, apa kau mencoba memberikan kekayaan keluarga lu kepada orang luar ini? Bukan begitu. Lu Corporation masih akan. Kun Er, Saya tuh yang kau katakan sekarang, tapi bagaimana nanti? Omong kosong. Apa buktinya? ayah, jika kau memberikan aset itu kepada orang luar ini, maka warisan keluarga lu yang berusia sehebat harus berganti nama menjadi Q. Tianyi, apa yang terjadi? Meskipun ayah mentransfer aset kedua geng atas namamu, kenapa ada aset korporasi kah? Kau harus tahu, kau sudah berada di puncak. Kau nomor 1 di Jiangdu sekarang. Jangan khawatir, Lu Kun. Aku punya rencanaku sendiri. Aku tidak akan mengganggumu. Jangan berbelit-belit lagi. Cepat kasih tahu kami. Kalau enggak, jangan salahkan kami kalau bawa kamu ke kantor polisi. Kantor polisi selalu melindungi kepentingan keluarga terkemuka. Mereka menjunjung tinggi keadilan. Bajingan sepertimu mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Begitu kan? Kalau begitu, cobalah aku. Lihat, apakah aku bisa keluar hidup-hidup. Q Tianyi, jangan sombong. Kau hati-hati. Nanti kau akan menyesal. Betul sekali. Jangan sok benar. Kau telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum penjara. Apa kau mencoba menghancurkan masa depanmu? Apa kau lupa ibumu dan saudaramu? Mereka terjebak di daerah kumuh selama bertahun-tahun. Dasar anak durhaka. Demi dirimu sendiri, kau akan melakukan apa saja. Baiklah. Ayah. Tenang saja. Semua diam. Ayah. Ayah, Ayah. Pelayan, panggil ambulans. Kakak, apakah ayah baik-baik saja? Ayah telah diracuni. Dia tidak tertolong lagi. Aku tahu itu racun. Darah di sudut mulutnya hitam. Jelas itu racun. Jika Tuan Lu meninggal, artinya keluarga Lu bakal punya pemimpin baru. Lu Corporation bakal milih ketua baru. Berdasarkan apa yang dikatakan Tuan Shao, setelah ayah meninggal, yang paling diuntungkan adalah kakak. Apa kakak yang meracuninya? Lucien, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku mencelakai ayah? Jangan kira aku tidak tahu. Kau sudah lama mengincar posisi ketua. Sejak lama. Selama bertahun-tahun ini, kau telah mengumpulkan dukungan dan dana. Bukankah itu semua untuk membuka jalan bagi dirimu sendiri? Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang menyakiti ayah? Baiklah, hentikan perdebatannya. Saya nih sederhana. Periksa semua makanan, dan kita akan tahu sumber racunnya. Tianyi, apa kau sungguh berpikir kau mampu menyelesaikan kasus seperti polisi? Kurasa pelakunya lah yang mencoba menghilangkan barang bukti. Bagaimanapun, biarkan Tianyi mencoba. Jika metodenya berhasil, setidaknya kita telah melakukan sesuatu untuk ayah. Kau tak perlu memberitahuku. Aku yang akan menangani ini. Benda ini, apa benar-benar bisa menentukan ini? Raja-raja kuno menghindari keracunan dengan menggunakan jarum perak. Jarum perak menyerap kotoran. Tusukan ke dalam makanan. Tidak ada perubahan warna berarti tidak ada racun. Saya nih cuma pamer. Jarum perak ini, apa yang bisa dideteksinya? Jarum peraknya berubah menjadi hitam. Kuenya beracun. Kuenya? Nah, Xiao Yu, kau berani meracuni ayahku? Tangkap dia. Bukan aku tidak meracuninya. Racun terdeteksi di dalam kue. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Saya istriku. Katakan pada mereka kau tidak meracuninya. Bagaimana mungkin? Kue ini. Siapa? Kue ini dibelikan untukku oleh kakakku. Saya tuh Xiao Yu. Kamu sadar apa yang kamu omongin? Mana mungkin Xiao ngelakuin hal kayak gitu? Xiao Yu, apa kau kebanyakan minum? Ada apa denganmu? Memberimu kue. Kakak, apa yang kau bicarakan? Saya nih yang kau berikan padaku kemarin. Bilang apapun yang terjadi, aku harus memakannya di musim gugur. Kenapa kau tidak mengaku saja? Aku benar-benar tidak memberikannya padamu. Jangan fitnah aku. Aku memfitnahmu. Kau bercanda. Hal-hal yang kau lakukan sendiri, kau tidak akan mengakuinya. Mengakui apa? Aku tahu kau memanfaatkan aku. Dari awal sampai akhir. Kalian berdua tidak pernah memperlakukanku seperti putri kalian sendiri. Xiao Yu,
Apa yang kau lakukan hari ini sungguh keterlaluan. Sekarang, kau harus minta maaf pada keluarga lu. Mungkin mereka akan mengampunimu. Kasihanilah aku. Kaulah yang seharusnya dikasihani. Apa maksudmu? Saat kau memberiku kue kemarin, kurasa itu aneh. Kenapa kau tiba-tiba memberiku kue? Jetty, aku secara khusus meminta sekretarisku untuk merekamnya. Video apa? Baiklah, show. Saksi dan buktinya ada di sini. Kau masih ingin berbohong? Kakak, akui saja. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Kau terus bilang Kyutianyi pembohong. Tapi kaulah pembohong sebenarnya. Siapa yang beraniin kamu buat ngeracunin CEO lo? Kamu berani ngelakuin apa yang gue nggak berani. Selama ini gue nggak pernah ngekang kamu. Dan kamu makin lama makin nekat. Akui saja apa yang kau lakukan. Minta maaf pada keluarga lo. Dan kita akan memulai hidup baru. Aku adalah manajer umum grup show. Putra tertua keluarga show. Bagaimana mungkin aku minta maaf pada orang seperti ini? Diam. Kyutianyi, kau beruntung. Kenapa racun itu tidak membunuhmu? Aku awalnya ingin menggunakan ini, kue untuk meracunimu. Aku tidak menyangka orang tua itu akan menanggungnya untukmu. Xiao kau meracuni seseorang. Kejahatanmu tidak termaafkan. Adapun nasibmu, ayahmu yang akan memutuskan. Anak durhaka adalah tanggung jawab seorang ayah. Xiao, dengan ini dikeluarkan dari keluarga Xiao. Namamu dihapus dari daftar keluarga. Sisanya, terserah Tuan Muda Kyo. Ayah, kau benar-benar tidak menginginkanku lagi. Aku tak punya anak sepertimu. Aku yang akan mengurusnya. Karena Tuan Xiao telah mengatakan demikian. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan senang hati. Seseorang, sini, bawa dia pergi. Kecuali keluarga lu. Semua orang silakan pergi. Nona Xiao, Anda juga harus pergi. Tuan Kyo, tolong tetap di sini. Pengacara Li, apa kau salah? Kenapa Kyutianyi harus tetap tinggal? Pengacara Li silakan mulai. Lu Xin adalah putra kedua dari keluarga lu. Meskipun tidak terampil dan tidak terpelajar, dia memiliki hati yang baik. Lu Xin adalah manajer umum perusahaan lu. Kuharap dia bisa belajar dengan giat dan mengelola perusahaan. Masih belum menyerah padamu. Lu Zixuan adalah putri keluarga. Dimanja dan disayang sejak kecil. Kemampuannya tidak memadai untuk memasuki perusahaan lu. Kekhawatiranku yang terbesar adalah kapan Zuan Er akan menikah. Kuharap suaminya akan menjadi pria sejati, berbudi luhur dan berbakat. Aku meninggalkan sejumlah uang untuk Zuan Er. Ambil 20% dari tabunganku sebagai maharnya. Ayah, kenapa kau mendesakku untuk menikah? Di surat wasiatmu. Lu Kun adalah putra tertua keluarga, baik dalam karakter maupun pembelajaran. Dia telah mengabdi di perusahaan untuk waktu yang lama. Kemampuannya melampaui semua pemegang saham utama. Tapi aku merasa bersalah terhadap anak angkatku. Kuharap Kun Er tidak menyalahkanku. Lu Kun akan bergabung dengan Dewan Direksi Perusahaan Luku dan menjabat sebagai Wakil Ketua. Apa, kakak? Pengacara Li, apa kau salah membacanya? Berikan ke sini. Kyutianyi adalah anak angkatku. Oleh karena itu, aku mewariskan posisi ketua Lu Corporation kepada anak angkatku. Aku harap anak angkatku bisa memimpin Lu Corporation ke tingkat yang lebih tinggi. Apa? Aku seorang direktur. Kyutianyi, kue ini. Kau yang menjebakku kan? Kau menggunakan pembunuhan perantara ini untuk merebut posisi ketua. Kanner, sudah berapa kali kukatakan padamu untuk menjauh darinya. Berhentilah bermain-main dengannya. Lihat, kau tak hanya membantunya keluar dari masalah, tetapi kau juga memberinya rumah Jiangqing tidak satu. Kenapa kau melakukan itu? Ibu, bisakah kau berhenti bicara? Duduklah. Apakah ada yang sudah makan kue ini? Benar. Kue itu, tidak ada yang memakannya sama sekali. Apa buktinya? Tidak ada yang menyentuhnya. Itu membuktikan ayah tidak diracuni oleh kue. Benar. Jika ayah diracuni dengan memakan kue, maka kuenya seharusnya jelas menunjukkan tanda-tanda dimakan. Benar. Kue itu tidak ada bekas gigitan sedikit pun. Ini membuktikan ayah tidak memakan kue itu sama sekali. Mungkinkah pembunuhnya orang lain? Dalam situasi ini, kurasa orang yang membunuh paman bukanlah Xiao Xiao. Jadi, siapa pembunuhnya? Di mana racun itu diberikan? Karena bukan di meja makan, maka pasti di tempat lain. Jika kau bilang begitu, mungkinkah? Striptisnya berubah menjadi hitam. Sandaran tangannya beracun. Para pelayan membersihkan semua perabotan. Butler, panggil semua pelayan ke sini. Baik, Tuan. Siapa yang begitu jahat? Meracuni sandaran tangan. Keahlian yang begitu canggih.
Orang biasa tidak bisa melakukannya. Apakah semua pelayan dan kepala pelayan ada di sini? Para pelayan dari setiap area, semuanya hadir. Tapi satu hilang dari ruang makan. Satu orang hilang. Kalau begitu cepat cari mereka, Tuan Muda. Saya sudah bertanya-tanya, dan tidak ada yang memperhatikan. Karena dia baru, tak ada yang memperhatikannya. Cepat periksa rekaman pengawas. Aku akan pergi sekarang. Ya, ini baru saja terjadi. Cepat periksa rekaman CCTV. Cari tahu siapa pelakunya. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Ayah hidup hemat dan sederhana, menjunjung tinggi kebajikan, tidak pernah membuat musuh. Siapa yang begitu jahat, sampai ingin dia mati? Seseorang yang bisa memasuki rumah tangga lu tanpa terdeteksi dan meracuninya. Hanya dia. Orang itu. Ya, hanya dia. Siapa? Kau bicara tentang siapa? Siapa orang yang kau bicarakan? Siapa dia? Kanner, siapa yang dibicarakan Qiu Tianyi? Ibu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku dan Qiu Tianyi akan membahasnya. Dianya lo, aku tahu. Kau tidak puas dengan hasil hari ini. Tapi yakinlah, setelah aku menangani ini, masalah, aku akan mengembalikan posisi ketua kepada Lukun dan memberimu penjelasan yang memuaskan. Tianyi, tidak perlu begini. Kubilang itu milikku, tak seorang pun bisa mengambilnya. Jika bukan milikku, aku tak menginginkannya meskipun kau memberikannya padaku. Jangan khawatir, kita saudara, punya hubungan yang begitu baik. Aku takkan mencuri barang-barangmu. Bagus, untuk merayakan pengangkatanmu hari ini, aku membawakanmu sebotol anggur berusia 100 tahun. Lukun, apa yang kau sindir lagi? Aku tidak sedang menyindir, ini hanya fakta, Ketua Qiu. Baiklah, hal yang kau minta ku selidiki, bagaimana perkembangannya? Bukankah kau bertanya padaku terakhir kali, untuk menyelidiki pergerakan serigala putih dalam beberapa tahun terakhir? Benar, aku belum menemukan apapun. Meskipun aku belum bisa melacak keberadaan serigala putih beberapa tahun terakhir ini, aku menemukan tempat tinggalnya semasa kecil. Tempat tinggalnya, tempat ini, memiliki hubungan tertentu denganmu? Terhubung denganku, mungkinkah Kyoto? Ya. Ini informasi identifikasi serigala putih, lahir di Kyoto. Tapi aku tidak tahu kenapa, keluarganya hampir tidak meninggalkan jejak di Kyoto. Petunjuk ini sangat berguna. Lahir di Kyoto, berdasarkan penyelidikanku terhadapnya selama bertahun-tahun, serigala putih lebih suka beroperasi di malam hari. Tahun itu kau diburu olehnya, dan kemudian mengubah identitas Emo di berbagai tempat lain untuk melanjutkan kejahatannya. Apa sebenarnya tujuannya? Aku curiga, dia ingin merebut identitasmu. Apel, bagaimana mungkin dia menggantikan seseorang? Lihat motifnya. Motifnya beberapa tahun terakhir ini, di Mingcheng, dia menggantikan CEO perusahaan Ming. Di Haicheng, dia menggantikan tuan muda grup Hayo. Bagaimana dia melakukannya? Kurasa, itu pasti semacam teknik penyamaran. Setelah menggunakan orang, dia membunuh mereka untuk membungkam mereka. Tujuannya sangat jelas. Menggemukkan babi sebelum disembelih. Menggemukkan babi sebelum disembelih. Apa maksudnya? Itu berarti menyebabkan perselisihan internal dalam keluarga besar dan kemudian mengumpulkan kekayaan ke tangan satu orang. Akhirnya dia membunuh orang itu. Akhir-akhir ini, siapa yang mau memberi uang kepada orang asing? Kukira, dia mencoba berteman dulu, dan kemudian dengan kedok kerjasama, merebut aset mereka. Pada akhirnya dia menuai keuntungannya. Sungguh, belalang sembah menginstal jangkrik tanpa menyadari burung di belakangnya. Jadi kemarin kita hampir menjadi kerang dan burung snipenya ya. Ya, aku tak menyangka terakhir kali adalah pertama kalinya dia mencoba bergerak pada kita. Setelah jebakannya gagal, dia benar-benar kembali untuk upaya kedua. Sepertinya dia bertekad untuk membuat kita menghilang. Kenapa? Kita tidak punya hubungan apapun dengannya. Kenapa dia melakukan ini pada kita? Dari petunjuk yang kau kumpulkan sejauh ini, yang bisa kukatakan adalah, dia mengincar kepala keluarga besar. Oh begitu, sepertinya serigala putih ini punya ambisi yang cukup besar. Petunjuk yang baru saja kau berikan padaku, membuatku memikirkan sesuatu. Ada apa? Ayahmu mungkin telah dibunuh oleh serigala putih. Apel, Lihat tanda ini. Terlihat familiarkah? mata serigala jahat. Ya, mata serigala jahat. Beraninya dia membunuh ayahku. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menangkap sekilas tentangnya. Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku berencana untuk... Tapi ini berisiko. Dengan orang licik seperti dia, kau harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Baiklah, aku akan mengatur semuanya. Harap berhati-hati. Kita tidak boleh membiarkan serigala putih lolos kali ini. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mendengar semuanya. Dengar apa? Tianyi, apalagi yang kau sembunyikan dariku? Kau sudah orang terkaya di Jiangcheng. Apalagi yang kau inginkan? Apakah kau benar-benar seperti
Apa yang mereka katakan? Seorang pembohong. Keksin, aku tahu kau membenciku, tapi aku tak bisa memberitahumu sekarang. Tak bisa memberitahuku. Tentang serigala putih. Kau tahu, Jadi siapa serigala putih? Kenapa dia ingin membunuhku? Mengapa dia ingin membunuh direktur lu? aku tahu. Kau ingin tahu yang sebenarnya. Tapi aku benar-benar tak bisa memberitahumu sekarang. Bukankah kita suami istri? Suami istri seharusnya tidak menyimpan rahasia. Suami istri, Aku memang membencimu sebelumnya. Tapi aku tahu kau bukan orang jahat. Kalau tidak, kau tidak akan menyelamatkanku. Kau tidak akan membelaku. Jadi, tolong ceritakan semuanya padaku. Baiklah. Dengan begitu aku bisa membantumu. kau benar-benar ingin terlibat. Aku yakin. Ini bukan untuk hal lain. Aku perlu tahu. Mengapa serigala putih ingin membunuhku? Baik. Akan kukatakan padamu, ayahku dibunuh oleh serigala putih. Ayahmu. Kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya? Aku bukan anak orang kaya, sejak aku bisa mengingat. Aku tumbuh di kota Nan. Saat aku masih kecil, ayahku untuk memenuhi kebutuhan, pergi bekerja. Sampai berita kematiannya tiba, aku curiga ada yang salah. Dengan kematian ayahku, jadi aku meninggalkan rumah untuk menyelidiki. Aku mengetahui dia dibunuh. Jadi, kau tidak berbohong pada semua orang. Bagaimana dengan uangnya? Di masa-masa awal, untuk menyelidiki serigala putih, aku bertemu Lukun di tengah jalan. Lukun banyak membantuku. Uang itu, dia meminjamkannya padaku. Jadi menikahiku. Ini juga bagian dari rencanamu. Ya. Aku dipaksa melakukan ini, tapi jangan khawatir. Setelah selesai, aku akan menceraikanmu. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Tangkap serigala putih. Balas dendam ayahku. Aku percaya padamu. Bagaimana aku bisa membantumu? Katakan padaku. Tapi, Bagaimana? Apa kau meremehkanku? Aku putri sulung keluarga Ke. Koneksiku bahkan lebih luas darimu. baiklah. Aku akan mendengarkan Nona Ke. Gawat, Presiden Q, tuan muda Zhao dari grup Zhao, dibunuh di kantor polisi. Apa? Apa yang polisi lakukan? Mereka bahkan tak bisa mengawasi satu tahanan. Katanya dia menghajar para penjaga, mencuri kunci, dan menembak tuan muda Zhao di penjara. Di mana mayatnya? Jenazahnya sudah dibawa ke krematorium. Presiden Q, kita harus membatalkan konferensi pers hari ini. Kenapa dibatalkan? Xiao Xia meninggalkan pesan terakhir di penjara. Bunyinya, orang yang membunuhku adalah Q Tianye. Apa? Internet sedang menyerangmu sekarang, termasuk tingkah lakumu di kamar dagang Jiangdu. Pesta ulang tahun keluarga Ka dan pesta ulang tahun keluarga Lu. Semuanya telah dibongkar media. Gila. Wartawan-wartawan gak tahu malu ini. Mereka mengarang hal-hal yang tak pernah kulakukan. Mereka mengada-ada. Presiden Q, saya akan beritahu semua orang. Untuk PR darurat, batalkan konferensi pers. Tak perlu. Presiden Q, opini publik saat ini sudah membahayakan grup Q. Membatalkan konferensi pers adalah pilihan terbaik. Baiking. Beritahu semua orang bahwa konferensi pers IPU Grup Q akan dilanjutkan sesuai jadwal. Lalu beritahu keluarga Jin Liuang dan Wei beserta keluarga Zhao dan Ka. Dan carikan aku banyak wartawan media. Apa? Atur wartawan. Atur wartawannya. Semakin banyak semakin bagus. Ya. Tianyi, apa yang kau lakukan? Apa kau benar-benar harus melakukan ini? Keksin. Tianyi, hati-hati. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Aku sudah mengurusnya. Menunggu kabar darimu. Bagus. Hati-hati. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di konferensi pers IPU Grup Q. IPU Grup Q. Saya senang atas dukungan kalian semua. Keberhasilanku hari ini tak lepas dari semua yang hadir di sini. Ketua Q, mulutmu manis sekali. Kesuksesanmu hari ini tak lepas dari grup Weiku. Grup Wei saya dijebak olehmu. Terpaksa menyerahkan asetnya. Kau menguras rekeningnya dan mencuri dari grup Weiku. Kau berani sekali bicara tentang kesuksesan di sini. Kau tidak hanya menjebak grup W, tapi juga menjebak keluarga Wangku. Bilang putriku menghinamu. Itu sungguh konyol. Semua ini adalah konspirasimu. Tujuanmu adalah membuat kita semua patuh padamu, agar kau bisa memulai kerajaanmu sendiri. Qiu Tianyi, kuakui aku orang tua yang buruk, tapi kau menjebak kedua keluarga kami. Itu tak terbantahkan, Kar. Qiu Tianyi, ku berikan kau grup show, tapi kau membunuh putraku dan merampas aset keluarga showku. Kau binatang. Suasananya nampak ramai sekali. Kurasa semua orang datang untuk memberi selamat padaku. Kebetulan sekali, hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku bahkan memesan khusus sebuah kue untuk merayakan bersama semua orang.
momen kejayaanku. Kau berani merayakan ulang tahunmu. Kau benar-benar hina. Semua orang di sini untuk balas dendam padamu. Ketua Q, para hadirin sedang menunggu. Mari kita potong kue dulu. Tunggu sebentar, jangan sentuh kue itu. Segalanya tak seperti yang terlihat. Tolong dengarkan aku semuanya. Xiao Xiao tidak dibunuh oleh Qiu Tianyi karena dia bersamaku malam itu. Sebagai istrinya, tentu saja kau bisa membelanya. Tapi, dia mencuri grup kamu. Dan kau masih membelanya. Apa untungnya bagimu? Noraka, mungkinkah kau tersihir olehnya? Dipengaruhi olehnya? Aku mengakuinya. Dia memang mengambil grup K, tapi aku setuju untuk mentransfer saham kepadanya. Aku menyetujui transfernya. Apel, kau mentransfer sahamnya ke Qiu Tianyi. Ya, ayah, aku membawa kontraknya hari ini. Kau bisa melihatnya. Hitam di atas putih, ditandatangani dan disegel dengan tulisan tanganku sendiri. Kau bilang kau bersamanya. Apa buktinya? Tentu saja, ini rekaman pengawasan dari kantor. Saat aku tiba di kantor, Qiu Tianyi sudah ada di dalam. Kami berdebat di dalam selama 2 jam. Di antaranya, selama waktu ini, Xiao Xiao dibutakan di penjara. Kurasa, Qiu Tianyi tidak melakukan 2 hal sekaligus. Jika kau bilang begitu, bagaimana jika dia mengirim anak buahnya untuk melakukannya? Pertanyaan bagus. Aku sengaja membawa tulisan tangan Xiao Xiao dari penjara. Aku secara khusus meminta analisis tulisan tangan. Di antaranya, orang yang membunuhku adalah, kata-kata ini adalah tulisan tangannya sendiri. Tapi kata-kata Qiu Tianyi bukanlah tulisan tangannya. Maksudmu, seseorang mengubah informasi kematian putraku. Informasi kematian. Lalu siapa Serigala Putih? Orang yang membunuh Lu Pengfei. Siapa dia? Orang itu adalah Serigala Putih. Dia bukan asisten Qiu Tianyi. Bagaimana mungkin Serigala Putih? Ya, asisten Qiu Tianyi. Namanya Baikin, K. Bagaimana mungkin Serigala Putih? Bagaimana mungkin satu orang menyelesaikan begitu banyak hal? Pertanyaan bagus. Dulu Serigala Putih meninggalkan banyak jejak saat beraksi di luar. Aku mengikuti jejaknya dan menemukan rahasia yang tak terkatakan. Rahasia apa? Biar Lukun yang menjelaskan ini. Baik, mari kita mulai dengan apa yang semua orang tahu. Kematian ayahku di pesta ulang tahun. Baiking alias Serigala Putih menemukan Xiao Xiao beberapa hari sebelum pesta. Memanfaatkan kebencian Xiao Xiao terhadap Tianyi. Dia menghasutnya untuk membantu melaksanakan rencana untuk meracuni Tianyi. Setelah Xiao Xiao setuju, dia memanggil adik perempuannya Xiao Yu. Setelah memberikan kue kepada Xiao Yu, dia menunggu kabar kematian Tianyi. Xiao Yu yang tidak curiga, setelah menerima kue, berhasil mengantarkannya ke meja makan. Tapi tak disangka, Xiao Yu membuat Tianyi marah hari itu. Membuat Tianyi mengakuisisi grup Xiao. Apa? Kau ingin mengakuisisi grup Xiaoku? Baiklah. Kau sendiri yang bilang. Duduk santai di rumah, Xiao Xiao menunggu kabar baik. Tidak menyangka, perusahaannya sendiri diakuisisi. Jadi dia dan ayahnya bergegas ke rumahku tanpa diduga. Ayahku meninggal mendadak saat mereka berdebat. Untungnya Tianyi ada di sana dan membantuku mengetahui bahwa kue itu diracuni. Tapi ayahku tidak mati karena kue. Tapi racunnya ada di sandaran tangan kursi. Striptisnya berubah jadi hitam. Sandaran tangannya diracun. Dan pada hari itu, seorang pelayan baru datang ke rumah. Seorang pembantu baru. Dan dia adalah Serigala Putih yang menyamar. Maksudmu, putraku hanya kambing hitam. Betul. Setelah penyelidikan kami, kue malam itu tidak dimakan. Hanya kursinya yang diracun. Artinya, Lu Pengfei mati di tangan Baikin. Kan. Tapi Xiao Xiao tak pernah menduga. Bagaimana mungkin Baiking membantunya? Tujuannya sederhana. Membunuh dengan pisau pinjaman, menuai keuntungan. Apel, rencana yang sungguh licik. Tapi jangan pernah meremehkan orang di hadapanmu ini. Apa yang dia lakukan jauh lebih hebat dari yang kau bayangkan. Mengesankan. Tak pernah kusangka dalang sebenarnya adalah kau. Kau gunakan putraku sebagai pion dan membunuhnya setelah kau selesai dengannya. Keluarga Xiao kami bahkan tak tahu siapa kau. Kenapa kau melakukan ini pada kami? Xiao Xiao, itu pertanyaan yang bagus. Baiking dan keluarga Xiao sama sekali tidak ada hubungannya. Mengapa dia melakukan ini? Itu pertanyaan sederhana. Tujuan Serigala Putih adalah mengincar taipan bisnis kaya dan memprovokasi pertikaian di antara keluarga-keluarga terkemuka, memulai perang saudara, lalu membunuh pemenangnya dan merebut aset mereka. Dan keluarga Xiao hanyalah sebagian kecil dari rencananya. Menggunakan keluarga Lu untuk menelan keluarga Xiao dan kemudian merebut keluarga Lu. Itulah tujuannya. Tapi tujuan utamanya adalah untuk membunuh Qiu Tianyi. Apa untungnya baginya? Tentu saja itu baik untuknya.
Karena serigala putih menikmati jenis siasat dan strategi ini, sensasi membunuh dan mencuri. Hanya untuk kesenangan. Bagaimana mungkin orang itu begitu bengkok? Aku tahu, kan? Hanya untuk merasakan sensasi memanipulasi kekuasaan. Lalu membunuh. Sungguh tak terduga. Dia telah melakukan banyak hal tak terduga. Banyak lagi. Apa yang terjadi selanjutnya? Menyangkut Nonakel. COKE harap tetap tenang. Apa hubungannya ini dengan putriku? Ada alasan untuk ini. Suatu hari aku dikejar oleh serigala putih. Dia ingin menculikku, meminta tebusan. Jika bukan karena Qiu Tianyi, aku pasti sudah mati. Kakar, apa kau gila? Kenapa kau membela orang ini? Bagaimana dia menganiayamu? Apa kau lupa? Keyong, Qiu Tianyi tidak menganiayaku dengan cara apapun. Tapi dia sangat baik padaku. Jika memang begitu, lalu kenapa serigala putih menculik Kexin? Apakah hanya untuk tebusan? Apakah aku juga salah satu target serigala putih? Tepat, nilai pasar grup K. Meskipun tak sebanding dengan keluarga Xiao dan Lu, Dinansi tetap tak tertandingi. Baiklah, jadi aku juga bagian dari rencana serigala putih. Hahaha, Kau menertawakan apa? aku menertawakan kebodohanmu. Menemukanku sekarang. Agak terlambat, bukan? Membawa pelaku sebenarnya ke pengadilan. Sama sekali tidak terlambat. Baiking, TDAK. Aku harus memanggilmu serigala putih. Bersembunyi di sisiku begitu lama. Akhirnya kau tak tahan lagi. Ya. Rencana balas dendamku hampir selesai. Aku hampir menjadi kepala Jiangdu. Tapi karena kau, Qiu Tianyi, menghalangi jalanku. Bagaimana aku menghalangimu? Kau tak berperasaan. Kaji. Menjebak keluarga K. Membunuh Xiao Xiao. Dan menjebak seluruh Jiangdu. Erit. Aku ingin bertanya padamu. Bagaimana kami menghalangimu? Kalian para elit. Begitu sok benar. Berpikir bahwa dengan beberapa receh, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Kalian telah menghancurkan kehidupan orang biasa, membuat mereka tak punya apa-apa. Kalian tidak pantas disebut manusia. Kau bilang kami elit. Baiking, biar ku jelaskan. Aku hanyalah anak yang tumbuh di daerah kumur. Semua yang kumiliki sekarang, ku dapatkan dengan kerja kerasku sendiri. Ini semua berkat usahaku sendiri. Ini semua karena kerja kerasku. Serigala putih, kau tidak punya tempat untuk lari. Apakah kau masih ingin terus melakukan kejahatan? Diam, Lukun. Aku mengampuni nyawamu dulu. Bukan agar kau membentakku di sini. 10 tahun yang lalu, itu karena ketidakmampuanmu sendiri. Kau tidak berguna selain menyebabkan masalah. Jika kau tidak cukup mampu, maka berlatihlah lebih banyak. Diam, aku akan membuatmu dikubur bersama Qiu Tianyi sekarang juga. Berhenti. Ibu, bagaimana ibu bisa sampai di sini? Tianyi, minggir. Ibu akan menangani ini. Oh, bukankah ini janda keluarga Qiu? Ngapain? Keluar dari daerah kumuh untuk menghirup udara segar? Beijing, hentikan kelancanganmu. Apa kau ingin mengikuti jejak ayahmu? Jejaknya. Jalan lama ayahku. Kenapa kau tidak memikirkannya? Apakah kita akan pergi nanti? Bagaimana dengan jalan Qiyun? Beijing, itu adalah keluargamu bayi saat itu. Kau membahayakan ibu kota lebih dulu. Pavilion Jingshanku, untuk melindungi kedamaian dunia. Berulang kali menasihati ayahmu. Ayahmu bersikeras tidak mendengarkan. Bersikeras melakukannya. Pavilion Jingshanku hanya bisa membawa ayahmu ke pengadilan. Pavilion Jiangshan, bukankah itu lembaga paling berwibawa dalam legenda ibu kota? Lembaga paling berwibawa, kan? Tak heran anak ini mahir dalam segala hal. Ternyata dia mewarisinya, jubah ayahnya. Apa itu Pavilion Jingshanmu? Sebongkah sampah. Jika bukan karena kau dulu menjebak ayahku, membuat ayahku menanggung kesalahan keluarga Ludan, keluarga baik kami tidak akan dimusnahkan. Diam, omong kosong apa yang kau bicarakan? Hanya saja, bagaimana keluarga ke kami menjebakmu? Bukankah ayahmu memberitahumu apa yang mereka lakukan? Hal-hal curang itu? Diam, aku tidak akan mengizinkanmu berbicara tentang ayahku seperti itu. Baiklah, Keyunting. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, kau bisa mengatakan yang sebenarnya. Nyonya, Kiel, haruskah kau mengatakannya? Katakan saja, anak-anak semua sudah dewasa sekarang. Mereka harus menghadapi kenyataan. Dulu keluarga lu, keluarga Bai, keluarga K, adalah sahabat karib. Kenapa kau menginginkan benda ini? Apa kau tak ingin hidup? Sudah berapa lama kau menyentuhnya? Kenapa kau sentuh benda ini? Ngomong dong. Aku terpaksa. Aku benar-benar nggak punya duit buat ngehidupin anak-anakku. Makanya aku ngelakuin semua ini. Ini ilegal, tahu? Kita semua dari Jiangshenge. Apa kau mau dipenjara seumur hidup? Aku cuma nyimpen buat orang. Tapi siapa sangka benda ini
begitu The menggoda. film was translated Saya, and aku nggak narrated bisa by nahan M diri. Media. Kau nggak masuk akal banget sih. Aku bakal panggil ketua G sekarang juga. Tunggu. Jangan ganggu ketua G dulu. Apa yang kau lakukan? Masalah ini harus diselesaikan langsung sama ketua G. Kalau nggak, bakal makin runyam urusannya. Kau boleh kasih tahu ketua G. Tapi jangan sebut-sebut soal ini. Mau ngapain sih? Saudara baik, kau harusnya tahu. Sekali kena racun, nggak bisa lepaskan? Jadi menurutmu aku harus gimana? Akhiri hidupku? Apa? Kau mau Paman Bai bunuh diri? Wentin, kau gila? Ya, tanda tanya. Kalau begitu, gimana nasib kedua anak Paman Bai setelah saudara Bai pergi? Sisa uangnya akan dikasih ke ketua G. Ketua G yang akan ngehidupin kedua anaknya. Kejam banget ya. Terus menurutmu aku bisa apa? Cepat atau lambat, saudara Bai pasti mati. Lebih baik biarkan dia pergi dengan tenang. Tapi ini nyawa manusia. Tindakanmu ini melanggar aturan G. Sudahlah, jangan ribut. Aku tahu. Waktuku nggak banyak. Aku juga tahu, cepat atau lambat, aku juga bakal ninggalin anak-anakku. Tapi, kau urus ini. Pemakamanku. Sederhana saja. Tidak. Paman Bai pasti punya pilihan lain. Percaya padaku, beri aku waktu. Aku pasti nemu cara buat ngilangin racunnya. Percuma. Racunnya udah masuk tulang. Aku nggak bakal hidup lama lagi. Paman Peng. Tapi, setelah aku pergi, kau harus bantu aku jagain kedua anakku. Saudara, ada yang mau disampaikan ke anak-anakmu? Sudah kusiapkan sebuah surat untuk anak-anakku. Kau harus sampaikan untukku. Baik. Pasti ku sampaikan. Baiklah. Aku nggak ada lagi yang mau ku katakan. Kita bertiga bersaudara. Udah bareng sejak kecil. Besar bareng di ibu kota. Aku nikah duluan. Dan kalian nganggep aku kayak kakak. Tapi aku tahu apa yang kulakukan sebagai kakak. Nggak tulus sama sekali. Apa maksudmu? Saudara, kita keluarga. Penyesalanku yang paling besar sekarang adalah nggak ngelihat kalian berdua berkeluarga. Sayang sekali. Sayang sekali. Aku nggak bakal lihat itu. Kau harus pergi. Saudara Bai, kenapa kau begini? Bai Aolon. Seumur hidupku, beruntung menikahi istri yang baik, yang memberiku 2 anak. Aku sungguh beruntun. Sungguh beruntun. Sudahlah. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Serigala putih. Ngapain kau di sini? Apa yang kau lakukan pada ayahku? Tunggu dulu, Nang. Ada apa? Kak? Pembunuh? Aku akan memberitahu Paman Q. Nah, bukan begitu. Ayahmu, dia. Sudahlah. Biarkan saja dia. Saudara Bai udah baik sama kita. Apapun yang terjadi, kita harus jaga reputasinya. Kalian lagi ngapain? Ku bilang. Kematian saudara Bai nggak boleh sia-sia. Hancurkan semua ini. Termasuk saudara Bai, Lu Pengfei dan Wenting. Menghadap aku. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Pavilion akan mengetahuinya. Lalu, bagaimana jika dia tahu? Paling burung, dia akan memperpendek umurku. Baiklah, aku akan ikut denganmu, bawahanmu. Memberi salam, Tuan Pavilion. Ku dengar 2 orang membunuh Bai Aolon. Tidak, itu tidak benar. Aku mendengar kedua anak itu mengatakannya. Mereka bilang kalian berdua ada di kamar Bai Aolon. Katakan padaku, apa yang kalian lakukan? Kami sedang minum dan mengobrol. Ya, Bai Aolon mengundang kami ke rumahnya untuk minum hari ini. Entah bagaimana, Bai Aolon tidak tahan alkohol, panik, dan meninggal karena sesak napas. Apakah The kau film yakin was tentang itu? translated and Ya, narrated by M Media. persaudaraan yang begitu erat. Beraninya kau menipuku. Seseorang di sini bawa kedua orang ini pergi. Tidakkah kau berpikir, aku tidak tahu apa yang Bai Aolon telah lakukan? Kau tahu, Bai Aolon telah dilaporkan. Dia menyembunyikan bubuk racun tulang. Kecanduan. Dia tidak bisa diselamatkan. Jadi, Tuan Pavilion, kau sudah tahu sejak awal. Aku awalnya berniat untuk mengampuni nyawanya, membiarkannya mati secara alami. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan memutuskan hari ini.
Tuan Pavilion, bawahanmu tidak berniat menipumu. Hanya saja, persaudaraan ini. Tuan Pavilion, kami tidak bermaksud. Jika kau harus menghukum seseorang, hukum aku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Baiklah, baiklah. Aku mengerti ikatan persaudaraan kalian. Aku bisa menunjukkan belas kasihan. Namun, tindakan baik Allah tidak bisa disembunyikan. Apa yang ingin kau lakukan? Kedua anak itu, kirim mereka ke panti asuhan untuk diadopsi. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Tuan Pavilion, ini adalah surat yang ditinggalkan Bai Aolong sebelum dia meninggal. Tolong simpan baik-baik. Baiklah. Mulai sekarang, kalian berdua akan bekerja di kota Nan. Kembangkan ekonomi Nanshe dengan benar. Bantu Pavilion Jiangshengku. Berikan bantuan. Baik. Inilah kebenaran dari apa yang terjadi saat itu. Mustahil. Ayahku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pasti kau yang mengarang kebohongan untuk menipuku. Baikin, ayahmu bunuh diri dengan meracuni dirinya sendiri saat itu. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Aku tahu kau membenci kami. Tapi kuharap sebelum kau membenci kami, lihatlah surat ini. Mungkinkah surat ini? Surat ini adalah setelah Qiu Yunjiang pergi, aku menemukannya di dalam paketnya. Saat itu, Pavilion Jiangxing runtuh. Dia melindungi aku dan anak-anak, dan pindah ke selatan kota, tinggal di daerah kumuh. Selama waktu ini, kami juga diancam. Di mana kakakmu? Kakakku, untuk mencari nafkah saat itu, terpaksa bergabung dengan sekte racun tulang. Tanpa diduga dia tertular racun tulang. Dia meninggalkanku di hari ulang tahunku. Apa? Saudaramu meninggal? Kakakku meninggalkanku sepucuk surat. Dikatakan, kematian ayahku adalah perbuatanmu. Jati langkah demi langkah, aku sampai pada titik ini hanya untuk membalaskan dendam kakakku. Untuk membalaskan dendam ayahku. Sayang sekali. Lu Pengfei sudah mati. Hanya kau yang tersisa. Kalian semua pembunuh ayah dan kakakku. Aku ingin kalian semua turun ke sana bersama-sama dan mengaku kepada mereka. Beijing, lihat sendiri. Surat yang ditulis ayahmu. Maka kau akan tahu kebenaran dari semua ini. Aku tidak akan melihat. Ini pasti bukti palsu. Kau ingin menipuku. Anak-anakku, saat kalian membaca surat ini, Ayah seharusnya sangat jauh. Ayah bingung sesaat. Untuk benar-benar berhubungan dengan sekte racun tulang. Tanpa diduga, aku kalah dengan keinginanku. Aku mempercayakanmu kepada dua paman. Mereka pasti akan baik padamu. Jangan salahkan ayah. Ayah hanya akan menebus dosa. Anak-anak, apapun yang terjadi, ayah berharap kau tumbuh sehat. Mustahil, kau berbohong padaku. Ini sama sekali tidak mungkin. Ditulis oleh ayahku. jika kalian tak percaya padaku, lihatlah stempel keluarga ini sendiri. Stempel keluarga tak mungkin salah. Porselen Qinbai. Itu adalah harta paling berharga ayahmu. Dia menganggap ini sebagai lambang keluarga. Ini berfungsi sebagai pengingat untuk generasi mendatang. Untuk hidup dengan integritas. Untuk memerintah dengan kebenaran. Beijing. Integritas. Kalian harus percaya sekarang. Surat ini. Apakah ini wasiat terakhir ayahmu? Dulu, The film was kakakku dan translated aku berada and di panti narrated asuhan. by M. Awalnya Media. kami pikir kami akan menemukan rumah yang bagus, tanpa diduga. Direktur itu, dia iblis. Kak, kenapa kau di sini? Apakah kau sudah dapat melipatmu? Kakak, cepat kembali dan kemasi barang-barangmu. Kita akan meninggalkan tempat ini. Di mana? Kita akan kabur. Dulu, kakakku dan aku kabur dari panti asuhan sampai ke kota Nan, mengais makanan dan minuman. Saat kami kehabisan uang, kami mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Tapi pada akhirnya, tubuhku menyerah. Aku terus-menerus sakit. Kakakku terpaksa bergabung dengan sekte racun tulang, memproduksi dan menjual racun tulang tanpa diduga. Dia akhirnya terkena sumsum tulang dan meninggalkanku. Jadi aku berubah menjadi serigala putih, mewarisi keinginan kakakku untuk membalaskan dendam kakak dan ayahku. Lalu, bagaimana kau bisa bertahan hidup setelahnya? Selain dia di dunia ini, tidak ada yang bisa memahamiku. Aku pergi ke rumah mereka setiap hari dan berjongkok di dekat pintu. Dia melihatku dan setiap kali dia akan memberiku beberapa botol plastik. Aku sangat iri. Dulu aku, putri kesayangan keluargaku.
Tapi bagaimana aku menjadi seperti sekarang? Kemudian, gimana caranya Elo bisa hidup setelah itu? Xiao Liu meninggalkan sekantong botol plastik untukku di petak bunga. Memberiku sekantong botol plastik. Kupikir, aku barangkali tak pantas untuk mereka. Jiao Liu yang baru saja kau sebutkan, sebenarnya adalah aku. Apa? Dulu keluarga lu kami, baru saja pindah ke kota Nan. Aku bertemu seorang gadis kecil, mengambil sampah. Jiao Liu yang baru saja kau sebutkan, adalah nama kecilku. Mustahil. Xiao Liu orangnya baik banget. Nggak mungkin orang kayak Elo. Setelah aku pindah, aku terus bertanya-tanya apa yang akan terjadi padamu. Apakah tidak akan ada lagi sampah untuk dipungut? Saat aku dewasa, aku mulai mencarimu, tapi tidak ada petunjuk. Kupikir kau pasti sudah meninggalkan kota Nan, jadi aku berhenti mencari. Mustahil. Lo pasti kong kali kong, buat nipu gue. Bisa buktiin gimana? Ini Xiao Liu. Setelah aku pindah, aku meninggalkan tas untuk modi rumput, botol plastik. Di salah satu botol, itu diisi dengan bintang kertas, dan sebuah kartu. Dikatakan, jika hidup tak berkilau, maka lipatlah bintang kertas, isi botol, dan kau bisa membuat permintaan. Botol ini kuisi. Berharap. Kuserahkan padamu. Xiao Liu, dasar bocah tengik. Sudah kuduga. Bahkan kalian pikir gua kotor. Kalian orang-orang sok dermawan. Merasa punya duit dikit, punya kuasa dikit, bisa senaknya ngatur hidup dan mati orang lain. Gimana rasanya? Sekarang hidup matimu di tanganku. Nggak enak, kan? Baik King. Serahkan dirimu. Kau selalu punya rumah. Hanya saja kau lupa di mana tempatnya. Itu salahku saat itu, Baikin. Aku tidak menyelamatkan ayahmu. Aku minta maaf padamu. Baikin, aku minta maaf padamu atas nama ayahku. Keluarga lu kami menyambutmu untuk mengunjungi kami lagi. Seseorang. Bawa dia pergi. Nona, lewat sini. Semua orang. Sekarang serigala putih telah ditangkap. Aku tak punya muka untuk terus memegang harta semua orang. Aku umumkan bahwa semua aset grup Q, anak perusahaan, akan dikembalikan sepenuhnya. Tiap keluarga bisa membangun kembali diri mereka. Bagus. Kaksin. Ada apa? Aku tahu kamu nggak mau nikah sama aku. Hal-hal yang dulu aku paksakan padamu. Hal-hal itu, aku minta maaf padamu. Lalu, Kalau kamu mau cerai, ya udah, cerai aja. Lagi pula, di antara kita, nggak ada perasaan apa-apa. tidak ada perasaan. The Jika film tidak ada was perasaan, translated kenapa and kau lindungi narrated aku by saat yang lain? Amelia. Menghinaku. Kenapa kau selamatkan aku? Bukankah itu cuma melakukan apa yang benar? Baiklah Cutie Anyi. Aku paham. Maksudmu apa? Bukan apa-apa. Kalau begitu aku akan mengambil akta nikah. Untuk apa surat nikah? Bukannya kita mau cerai? Aku putri sulung keluarga ke. Janji yang dibuat takkan dilanggar. Seperti yang diduga. Putri sulung keluarga ke memang beda. Ku bilang. Orang yang kunikahi haruslah Tuan Jiangshen. Jadi, Tuan Jiangshen, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tentu saja kita akan memilih gaun pengantin.